satu-satunya untuk sementara ya di Indonesia yang ada gerakan orang tua asuh yang dibuat dalam bentuk satgas dengan SK wali kota. Di daerah lain belum Di daerah lain belum ada. Itu banyak anak, banyak rezeki. Tapi ternyata pendapat itu, anggapan itu tidak lagi relevansi dengan kondisi saat ini karena memang ada salah satu riset yang mengatakan bahwa semakin banyak tanggungan kita atau semakin banyak anak, maka semakin lama baru mendapatkan yang dinamai dengan keluarga sejahtera. Ada di Kota Kendari itu berkisar sekitar 28.000 sekian, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu dilakukan pengukuran sudah mencapai 26.000 sekian dan itu didapatkan angka 360 sekian yang stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, ini terima kasih sudah hadir di Comment Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari pada acara podcast Kendari Bergerak. Ini episode kedua, Pak Kadis, izin. Dan yang kami angkat memang yang istilah yang mungkin lagi hari-hari belakangan ini cukup banyak diperbincangkan orang terkait stunting, Pak Kadis. Mungkin bisa diuraikan sedikit, dijelaskan sedikit tentang stunting. Stunting itu sebenarnya apa sih? Kemudian apa yang menyebabkan, ciri-cirinya, ciri-ciri stunting itu apa? Kemudian pemahaman pengertian lah tentang stunting itu sendiri. Pak Kadis, mohon penjelasan sedikit, izin. Baik, terima kasih Pak Kadis. Terkait stunting yang menjadi isu nasional saat ini, di mana secara nasional masih berada di angka 22, sekian persen, sementara Sultra berada di angka 27,7. Dan alhamdulillah Kota Kendari di bawah rata-rata nasional kita berada di angka 19,5% untuk saat ini. Stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh sebagai akibat dari kurang gizi. Dan itu ditandai dengan pendek badan di bawah rata-rata ciri-cirinya itu normal. Ya. Jadi dia tinggi badannya lebih pendek di bawah rata-rata normal. Itulah tanda atau ciri dari anak-anak yang stunting, dan itu diketahui di umur 2 tahun. Tetapi tidak semua orang pendek stunting. Kategori stunting. Tapi kalau stunting itu sudah pasti pendek. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Kadis. Oh iya. Itu termasuk ciri-ciri juga ya. Ciri-ciri itu kira-kira penyebabnya apa, Pak Kadis? Nah, stunting ini kita lihat dulu dari apa yang menjadi ukuran sehingga dia stunting, ya. Nah, ada 2 pengukuran yang dilakukan. Pertama adalah SSGI, Survei Status Gizi Kesehatan Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentunya melalui survei, dan itu yang dijadikan sebagai rujukan nasional, termasuk angka yang saya baru saja sebutkan. Itu merujuk ke hasil survei di tahun 2022. Kita turun Kota Kendari di angka 4,5%. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, EPPGBM. Jadi, elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Itu yang melapor siapa? Yang mencatat siapa, Pak? Jadi itu dilakukan oleh teman-teman kesehatan. Oh, dari kesehatan. Dilakukan pengukuran, penimbangan. Nah, di Kota Kendari dari jumlah balita yang ada di Kota Kendari itu berkisar sekitar 28.000 sekian, mudah-mudahan saya tidak keliru. Itu dilakukan pengukuran sudah mencapai 26.000 sekian, dan itu didapatkan angka
360 sekian yang stunting atau tidak sampai 2% sebetulnya. Kalau rujukannya adalah elektronik pencatatan pelaporan berbasis gizi masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan, Pak. Oh iya. Jadi di Kota Kendari tadi sudah dijelaskan ada berapa? 19,5%. Itu tersebar di wilayah Kota Kendari. Tersebar di Kota Kendari. Di 11 kecamatan. Semua kecamatan ada. Semua kecamatan, semua kelurahan. Walaupun secara bervariasi, ada yang agak banyak, ada yang sedikit. Makanya ada yang namanya lokus percepatan penurunan stunting. Di tahun 2023 ini kita ada 15 lokus stunting. Artinya lokus itu adalah angka-angka yang dimasukkan oleh leading sector terkait dan secara otomatis kelihatan di situ lewat Bapeda. Di situ kita rapatkan. Lalu kemudian ditentukan ini yang menjadi lokus penanganan stunting di Kota Kendari. Kalau stunting ini, kalau misalkan tidak ditangani sejak awal, itu dampaknya apa sih sebenarnya terhadap pertumbuhan anak itu sendiri? Jadi begini, pemerintah ini menargetkan bahwa kita di tahun 2030 atau 35 mendapatkan yang namanya bonus demografi. Bonus demografi. Saat itu umur produktif lebih dominan ketimbang non produktif. Ketika umur produktif ini dibarengi dengan sumber daya yang berkualitas, maka insya Allah di saat itulah boleh jadi negara kita akan beralih dari negara maju menjadi negara berkembang ke negara maju. Nah, kemudian di tahun 2045 yang biasa disebut masa keemasan generasi masa keemasan 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, target negara kita adalah menghadirkan di saat itu generasi-generasi yang berperadaban, generasi-generasi yang memahami yang pandai berkolaborasi, kemudian tidak suka pintar sendiri, kompetitor, memiliki sumber daya yang baik, berkualitas. Nah, itu yang menjadi tentu harapan bangsa kita di 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kita telah menghadirkan generasi-generasi yang kompetitor, generasi-generasi yang berkualitas. Nah, mulai saat ini, stunting ini, perbedaan antara yang stunting dan tidak. Ketika kita sandingkan dua anak-anak, karena itu kelihatan di umur 2 tahun. 2 tahun ya, sudah tergambar. Ini, kalau diberikan pertanyaan 5 tambah 7, dia jawab 12. Tetapi berpikir dulu, 5 tambah 7 baru jawab 12. Mungkin dia jawab juga benar, tapi karena stunting, maka agak lamban cara berpikirnya. Tapi kalau yang tidak stunting, begitu dikasih pertanyaan 5 tambah 7, langsung menjawabnya 12. Itulah gambaran kira-kira perbedaan antara yang normal dengan yang stunting. Sebenarnya selain dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kira-kira OPD lain perlu tidak terlibat dalam hal penanganan stunting ini di wilayah Kota Kendari? Atau ini tanggung jawab penuh dinas Bapak, atau memang juga ada OPD lain yang harusnya bertanggung jawab untuk itu? Jadi benar, stunting ini banyak lintas sektoral yang terlibat di dalamnya. Makanya ada yang namanya intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif. Jadi makanya dibentuk Amanah Pepres berdasarkan Amanah Pepres 72 2021 tentang percepatan penurunan angka stunting, maka dibentuk yang namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Kendari, secara berjenjang mulai tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan. Sampai di kelurahan ya? Sampai kelurahan. Siapa yang terlibat di sana? Tentu lintas sektor, termasuk akademik. Jadi di situ di dalam tim itu ada ketuanya. Ketuanya dalam hal ini wakil wali kota, tapi karena kita tidak ada, maka turun menjadi sekda. Wakilnya sekda, kemudian tim penggerak PKK, kemudian sekretarisnya di situ, jadi ada Bapeda. Kemudian Bapeda masuk dari tim itu sebagai wakil ketua, kemudian sekretarisnya Dinas Pendalaman Penduduk Keluarga Berencana. Kemudian di bawah itu memang lintas sektor, ada ketahanan pangan, dinas sosial, PUPR, itu banyak instansi yang terlibat di dalamnya. Nah,
Terkait dengan stunting ini, nah ada faktor-faktor yang menjadi indikator resiko. Iya. Ada faktor yang menjadi indikator dia berisiko stunting, kemudian ada yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting. Faktor-faktor yang menjadi indikator resiko stunting mulai dari ketersediaan air, kemudian drainase yang Sampai ke sana juga sampai ya, ke itu sana bisa tadi. mempengaruhi Nah, ya. ketika misalnya di lingkungan sekitar itu, jadi tidak hanya faktor ekonomi, lingkungan sekitar itu mungkin saja masyarakatnya dari sisi ekonomi ya tidak susah, tetapi karena drainasenya tidak bagus, kemudian air bersihnya mungkin dalam tanda kutip tidak memadai, maka bisa saja menimbulkan stunting-stunting baru, menghadirkan stunting-stunting baru. Nah, itu yang terkait dengan faktor yang menjadi indikator resiko. Kemudian selain dari ini tadi terkait drainase dan penggunaan air bersih, ada 4 terlalu. Jadi terlalu muda sudah menikah. Nah, itu resiko. Sangat berisiko terjadi stunting baru. Terlalu muda apa tadi? Terlalu muda terlalu muda melahirkan. Ya. Terlalu muda Jadi dia kawin di bawah umur normal. Kemudian terlalu tua masih melahirkan. Itu juga sangat beresiko hadirnya stunting baru. Kemudian terlalu banyak anaknya. Sudah 7 anaknya masih melahirkan, resiko semua. Kemudian terlalu rapat masih menggendong, hamil lagi. Inilah semua pintu masuk kita dalam rangka pencegahan. Makanya Dan itu semua potensial untuk menimbulkan atau melahirkan stunting baru. Stunting baru Itu sangat potensial sebagai resiko penyebab terjadinya stunting. Nah, dalam amanah Perpres itu ada 4 golongan ini yang menjadi sasaran percepatan penurunan stunting. Angka stunting. Pertama ada dimulai dari remaja. Bagaimana pendewasaan usia perkawinan. Nah, kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentunya. Anak-anak kita saat ini dilakukan pendampingan. Ya, makanya tagline kalau misalnya di BKKBN tagline itu bukan lagi 2 anak cukup, tapi berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Jadi kita mulai dari sekiranya 2 anak tidak lagi, lebih baik. tidak lagi. Jadi sekarang itu berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Makanya remaja ini sekarang mulai sejak dini kita ajak dia, ayo rencanakan seperti apa masa depannya. Apakah seperti dokter atau misalnya menjadi ya kira-kira itulah. Sejak awal, sejak dini kita mulai tanamkan apa yang menjadi cita-cita. Kemudian cita-cita ini diikuti dengan ikhtiar. Nah, belajar dengan tekun, baik. Jangan tergerus dengan kemajuan teknologi Tadi yang sejak remaja tadi ya? Itu remaja. Nah, kemudian yang kedua, calon pengantin. Nah, itu juga masuk dalam sasaran. Calon pengantin. Nah, kalau tadi remaja, sekarang calon pengantin. Makanya ada yang namanya LSIMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Jadi itu kita apa? Sistem aplikasi. Jadi setiap yang mau menikah, jadi secara berjenjang lewat aplikasi itu masuk. Nah, ketika misalnya teman-teman kesehatan periksa lalu kemudian lidahnya belum mencukupi normal, maka nikahnya tidak ditunda, tetapi kehamilannya ditunda sampai memenuhi standar normal pengukuran lingkar lengan. Kira-kira seperti itu. Nah, itulah perannya di calon pengantin itu dilakukan pendampingan. TPK kita yang ada di lapangan 525 orang itu, termasuk penyuluh KB-nya, termasuk teman-teman dinas kesehatan, dari PKK-nya, memberikan pendampingan secara terus-menerus kepada masyarakat terkait hal itu. Nah, kemudian Bupas tadi, atau ibu yang melahirkan itu juga masuk sasaran percepatan penurunan. Maksud saya ibu hamil. Kalau tadi catin ibu hamil. Nah, inilah ibu hamil. Gimana caranya kita melakukan pendampingan supaya mungkin mengkonsumsi tablet tambah darah, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, di saat waktu makan dia makan, sehingga nanti balita yang lahir ya sehat, tidak stunting. Nah, kemudian balita 0 sampai 59 bulan atau 5 tahun. Itu dilakukan pendampingan. Itulah yang menjadi sasaran terkait percepatan penurunan stunting. Sejak dari remaja, kemudian siap nikah, hamil, kemudian balita. Iya, balita itu yang menjadi sasaran.
percepatan. Kalau risikonya yang tadi itu yang 6. Nah, jadi ada risiko, kemudian ada sasaran. Itu sesuai dengan amanah Perpres 72 2021. Pak Kadis, saya mungkin ingin juga memperdalam lagi terkait dengan ada program unggulan ataupun program inovatif dari Bapak Wali Kota Kendari untuk kita di Kota Kendari ini sebagai bentuk tanggung jawab semua lapisan masyarakat dan dimulai dengan kalangan ASN. Itu ada program orang tua asuh. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan tentang seperti apa sih sebenarnya orang tua asuh ini dan tujuannya apa begitu Pak Kadis. Saya persilakan. Ya, jadi program orang tua asuh ini adalah merupakan bagian inovasi pemerintah Kota Kendari lewat Pak PJ Wali Kota Kendari, yang tentu kita sangat berharap bahwa melalui program gerakan orang tua asuh ini bisa mempercepat terjadinya penurunan angka stunting di Kota Kendari ini. Iya. Jadi program gerakan orang tua asuh ini, informasi dari teman-teman Satgas dari provinsi bahwa satu-satunya untuk sementara ya di Indonesia yang ada gerakan orang tua asuh yang dibuat dalam bentuk Satgas dengan SK Wali Kota. Di daerah lain belum di daerah lain belum ada. Jadi ada Satgas secara berjenjang secara nasional dari pusat kemudian provinsi sampai di kabupaten kota. Tetapi itu adalah bentukan pusat. Nah, untuk di tingkat daerah yang kami dapatkan baru Kota Kendari yang ada Satgas khusus secara internal. Nah, dan itu lebih operasional, maksudnya lebih operasional. real tindakannya. Nah, apa fungsinya ini Satgas yang kita bentuk? Pertama adalah betul-betul untuk memberikan penanganan secara real terkait stunting yang ada di Kota Kendari, terkait resiko-resiko stunting yang ada di Kota Kendari, kita namai dengan gerakan orang tua asuh, dan itu sasarannya adalah lingkup internal pemerintah Kota Kendari dan masyarakat luas. Tentu kita berharap ambil peran dalam gerakan orang tua asuh itu dengan model yang kita lakukan sekarang ini, bahwa setiap misalnya ini secara personal, bukan sebagai pejabat, tapi secara personal, pribadi, bagaimana kita berbagi dengan sesama kita yang memang membutuhkan pendampingan. Sehingga misalnya Pak Kadis, Kominfo mendapatkan misalnya 1 atau 2 sasaran, apakah itu balita atau ibu hamil, diberikan bantuan secara rutin, sesuai dengan tentu kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi dalam memberikan bantuan ini tentu tidak selamanya material, tapi juga edukasi. Misalnya, ketika misalnya kita dapatkan balita yang memang risiko stuntingnya tinggi, lalu kemudian dari sisi ekonomi mungkin dianggap orang tuanya berkecukupan, mungkin kita perlu memberikan edukasi, memberikan pendampingan terhadap orang tua, sehingga betul-betul memberikan pengasuhan secara baik, memberikan asupan gizi dengan baik terhadap balita-balitanya. Begitu pula dengan misalnya ibu hamil. Ketika kita mendapatkan ibu hamil yang mungkin saja sisi ekonomi berkecukupan, boleh jadi kita memberikan edukasi sehingga mungkin secara rutin memeriksakan kehamilan. Kemudian jadi yang stunting ini bisa jadi juga bukan dari kalangan keluarga ya, tanda kutip maksudnya di garis kemiskinan gitu. Betul. Bisa jadi dia mampu tapi betul terkena jadi, stunting. Banyak kasus yang terjadi. Mungkin dia mapan secara ekonomi, kemudian orang tuanya mungkin berpendidikan, tapi anaknya stunting. Boleh jadi, pertama, mungkin karena terlalu sibuk di kantor, lalu kemudian tidak sempat ngurus. Mungkin dipercayakan sepenuhnya kepada asisten rumah tangga di rumah. Beda kalau misalnya orang tua yang betul-betul perhatian terhadap anaknya, ketimbang dengan asisten rumah tangga yang diberikan kepercayaan sepenuhnya, mungkin bahkan mungkin tidurnya sudah asisten rumah tangga yang temannya tidur. Sehingga itulah yang dilakukan pendampingan antara lain terhadap keluarga yang memang berisiko stunting, sehingga balita ini betul-betul kita lakukan pendampingan.
asupan gizi dengan baik, kemudian dibawa ke misalnya tempat-tempat pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Ya, termasuk itu untuk termasuk pengukuran itu. Iya. yang rutin itu Ya, setiap betul. bulan. Nah, untuk setiap bulan timbang badan itu. timbang badan setiap bulan supaya bisa terkontrol terkait kesehatan si balita itu. Tapi memang terkait orang tua asuh di Kota Kendari, kita memang prioritaskan yang betul-betul ekonominya lemah. Walaupun mungkin masih ada kita dapatkan, wah ini mapan, tapi insya Allah tetap kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi terkait orang tua asuh di Iya, Kota termasuk Pak Kadis ini kan orang tua asuh ini kan dia sudah dikasih siapa anak yang atau ibu hamil yang dia dampingi begitu. Iya, betul. Ini kan butuh dibekali juga mungkin orang tua asuh bahwa misalkan saya umur anak-anak balita begitu ya. Adakah riwayat stuntingnya ini si anak yang kita dampingi ini, apakah misalkan yang cocok kita kasih ke dia vitamin atau kita bawakan dia telur atau beras atau susu atau apa itu, atau untuk pertama kita tidak apa-apa, kita kunjungi saja dulu begitu, atau ada catatan maksudnya? Ada, jadi betul itu setiap bumil atau balita itu ada catatan. Jadi ada catatan ini balita ini mungkin dari sisi timbangan atau dari sisi mungkin penyakit atau dari sisi apa lagi. Jadi ada catatan sehingga itu menjadi rujukan. Oh ini dia butuh. Harusnya dikasih ini gitu. Iya. Ya, kan takutnya bisa jadi buta-buta kita datang bawakan susu ternyata dia tidak mau minum susu atau bawakan telur dia malah alergi mungkin. Ya boleh jadi seperti itu. Tetapi kalau misalnya sasaran ini ada catatan tentu dari domainnya dari teman-teman kita kesehatan untuk melakukan pengukuran, pemeriksaan sehingga didapatkan bahwa balita ini ternyata butuhnya ini gitu. Ada ya seperti ini yang dia butuhkan. Ternyata bumil ini dia butuhkan seperti ini. Sehingga itu dijadikan dasar untuk memberikan pendampingan terhadap bumil ataupun balita karena ini adalah intervensi. Kalau misalnya penanganan secara langsung itu adalah intervensi spesifik yang tentunya berhubungan langsung dengan kesehatan. Iya, tapi ini yang menarik juga tadi Pak Kadis ini bayangan kita dari penjelasan Pak Kadis tadi yang namanya stunting itu mungkin bayangan kita ya dia dari keluarga kurang mampu begitu. Tetapi potensi si anak itu untuk juga dia stunting ternyata bisa datang dari keluarga yang mampu. Sebenarnya dia bisa dari segi ekonomi mapan. Ya, tetapi itu tadi barangkali mungkin karena kesibukan tadi ya tidak sempatlah dikontrol berat badannya, mungkin juga makannya dipercayakan ke asisten di rumah tangga sehingga ini mungkin peran-peran pendamping juga ini harus betul. Dan itu tadi kita baru saja lakukan satu kegiatan di Kecamatan Puasia terkait dapur sehat atasi stunting. Jadi itu adalah bentuk stimulan terhadap masyarakat. Kita panggil dia sekali dalam sebulan, kemudian diajari bagaimana meramu makanan-makanan yang berkearifan lokal. Jadi mudah didapat, harganya murah, tapi gizinya cukup. Nah, kadang-kadang di masyarakat kita hadirkan misalnya dari gizi tadi yang kita hadirkan di sana dari akademik dari kampus terkait dengan gizi. Kadang-kadang di masyarakat mungkin dari sisi penghasilan cukup mumpuni, lumayan. Dia seorang nelayan, hari-hari dapat ikan. Secara logika, mestinya kalau misalnya dia sebagai seorang nelayan, itu kan berarti anaknya mengkonsumsi ikan cukuplah, lebih dari cukup. Kandungan gizi karena harusnya kandungan dia cukup. bagus. Tetapi perilaku ini yang perlu dirubah. Dapat ikan, banyak ikan didapat, jual di pasar, dapat uang banyak, beli Indomie, kemudian masakan anaknya. Nah itu dia. Bosan juga mungkin makan ikan tiap hari. Itulah yang perlu kita rubah perilaku ini, bahwa masyarakat ini kita harus memang secara terus-menerus memberikan pemahaman cara-cara seperti ini. Ya betulnya mungkin keinginan yang serba instan akhirnya dapat uang banyak, ya beli yang Indomie. Padahal jauh lebih mahal mungkin. Padahal mungkin daun kelor yang ada di lingkungan sekitar kita banyak, tapi kita tidak memanfaatkan. Padahal mungkin jauh lebih tinggi kandungan gizinya. Maka itulah yang kita dibutuhkan memberikan edukasi secara terus-menerus terhadap masyarakat kita. Ya, betul. Pak Kadis, saya mungkin ambil contoh. Kebetulan saya juga ini salah satu orang tua asuh. Kebetulan saya di salah satu keluarga di Kelurahan Mangga 2 kalau tidak salah.
memang dari gambaran yang Pak Kadi sampaikan tadi dia memenuhi untuk masuk kategori itu. Walaupun seperti yang Pak Kadi sampaikan, ini kan tidak semua yang pendek atau dari segi postur tubuh mungkin pendek itu masuk kategori stunting. Tetapi memang ini patut diwaspadai. Saya kebetulan mendampingi, ya, dia ada seorang ibu ini, keluarga ini, dia punya anak 8 orang, Pak Kadis. Jadi memang tapi dari dua bapak, dua bapak. Jadi dari suami pertamanya itu 4 orang, yang kedua ini juga 4 orang lagi, dan ini yang anak bungsu ini yang sekarang. Dan memang dari segi penampilan seperti yang Pak Kadis sampaikan, sepertinya memang ya. Ada satu hal memang, di samping juga bapaknya ini sibuk, dia tukang ojek, kemudian mamanya juga sibuk membantu penghasilan keluarga. Akhirnya saya lihat memang salah satu indikatornya juga dia tidak rutin memeriksa atau mengukur berat badan di kegiatan posyandu ya, yang setiap, kalau di sana katanya setiap tanggal 3 kalau tidak salah. Ini memang apa ya, budaya ataupun ya mungkin karena persoalan kesibukan saja, sehingga kadang-kadang memang itu. Belum lagi sudah pasti makanannya juga sudah pasti akan ini. Jadi memang fungsi-fungsi ini mungkin yang perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Dan peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan OPD-OPD lain juga saya kira ini juga memang perlu ditingkatkan kembali. Terakhir Pak Kadis, ini kita juga berharap sebenarnya, walaupun bukan satu-satunya upaya dari orang tua asuh ini, tetapi minimal ya kita juga berharap orang tua asuh ini, program orang tua asuh ini bisa sedikit mengurangi ataupun bisa menurunkan angka stunting. Kira-kira ada evaluasi enggak atau ada ukuran enggak untuk bisa menilai efektivitas program ini, atau seperti apa Pak Kadis? Sebelum saya jawab itu terkait evaluasi orang tua asuh yang sudah berjalan di Kota Kendari, saya tertarik dulu tadi yang contoh yang 8 anaknya. Ya. Nah, 8 anak ini itu resiko sangat tinggi terjadinya stunting baru. Jadi di zaman dulu ya, dulu itu ya, di awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu memang filosofi orang tua kita itu banyak anak, banyak rezeki. Tapi ternyata pendapat itu, anggapan itu tidak lagi relevansi dengan kondisi saat ini, karena memang ada salah satu riset yang mengatakan bahwa semakin banyak tanggungan kita atau semakin banyak anak, maka semakin lama baru mendapatkan yang dinamai dengan keluarga sejahtera atau keluarga sakinah atau keluarga bahagia. Kenapa? Karena memang dia harus dulu sukseskan dulu anak-anak yang jumlahnya banyak ini, baru dia dapatkan. Sepanjang masih ada yang ini, maka itu kira-kira. Nah, terkait dengan evaluasi orang tua asuh ini, sementara menjadi karena ini hal yang baru, untuk mengevaluasi hasil akhir apakah mampu menurunkan stunting atau tidak, maka itu nanti dilihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau EPPGBM yang dilakukan secara rutin oleh teman-teman kesehatan, apakah mampu menurunkan atau tidak. Tapi paling tidak, untuk sementara evaluasi kita adalah bagaimana orang tua asuh ini secara aktif melakukan pendampingan terhadap sasaran. Itu dulu. Nah, misalnya kita di Kota Kendari 220 yang menjadi sasaran awal dengan jumlah personal yang dilakukan pendampingan itu, karena ada yang satu sasaran dua orang. Nah, itu kita paling tidak itu dulu menjadi evaluasi awal kita. Apakah yang orang tua saat ini sudah aktif melakukan pendampingan? Karena tidak hanya berupa bantuan, seperti yang saya sebutkan dari awal, ya, tapi mungkin silaturahmi memberikan informasi tambahan. Betul, nah, itu yang kita harapkan di orang tua. Ya, persaudaraan juga, kekeluargaan lah kan, tidak begitu hanya datang, kemudian nanti bulan depan kalau bisa ada waktu silaturahmi. Namanya orang tua asuh. Orang tua asuh itu berarti kan kedekatan secara emosional mestinya terbentuk. Bukan hanya dari pendekatan karena program ini, karena bukan. Mungkin kita masuk pada di tahap akhir ini. Saya ingin mungkin mengingat stunting ini ternyata
dampaknya juga sudah cukup besar dan ini menjadi ukuran kinerja. Ya walaupun tadi kita di awal Pak Kadis sudah sampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari tahun 2020 berapa menurunkan stunting dari 2024 target nasional itu menjadi 14%. 14%. Dan kita optimis mudah-mudahan Kota Kendari bisa di bawahnya itu. Kita sekarang Kita berada 19. di angka 19,5. 19,5. Nasional berada di angka 21, sekian. Oh, tapi di 2024 nasional targetnya 14%. 14%. Oh iya. Ini. Oh iya, terkait dengan itu mungkin Pak Kadis ada harapan-harapan ataupun pesan-pesan barangkali terkait dengan upaya ataupun program penurunan stunting di Kota Kendari ini. Saya persilakan Pak Kadis. Kita berharap program stunting ini bisa berjalan baik di Kota Kendari, bisa menghadirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas. Karena itu dibutuhkan kerjasama lintas sektoral. Ya. Ini bukan hanya pekerjaan satu OPD, tapi lintas sektoral. Banyak OPD yang terlibat di dalam, banyak OPD yang menjadi bagian yang harus ambil bagian dalam kegiatan ini. Yang kedua, terkait orang tua asuh ini, jadi orang tua asuh tidak hanya di internal di pemerintah Kota Kendari, tapi juga kita Bisa bangun melebar, komunikasi dengan organisasi sosial lain, kemudian dunia usaha. Ya termasuk dunia usaha, kemudian kita buat MOU seperti yang lalu, misalnya lewat Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, bagaimana lewat mimbar-mimbar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana percepatan penurunan stunting ini, dan menjadi harapan kita ya mudah-mudahan ini menjadi lahan amal bagi yang masuk dalam tim percepatan penurunan stunting, kemudian orang tua asuh. Jangan hanya dianggap bahwa ini adalah karena program tetapi dijadikan sebagai ladang investasi kampung akhirat. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat, karena kata orang yang biasa disebut orang tua kita dulu, pendahulu kita, Pak Asrun, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya terhadap orang lain. Mudah-mudahan lewat orang tua asuh kita semakin lebih bermanfaat terhadap sesama kita. Kira-kira begitu Pak Kadis. Iya, pendekatan dari sisi itu juga memang kita kadang-kadang mungkin sentuhan dari bukan hanya sentuhan program tetapi juga dari ini. Jadi mungkin cukup Pak Kadis, terima kasih banyak atas waktu pada hari ini. Kita sudah datang di ruang Comment Center Dinas Kominfo Kota Kendari. Luar biasa saya kira informasi yang Pak Kadis sampaikan terkait dengan stunting ini, karena memang mungkin ini juga perlu terus kita beri pemahaman, informasi ini, edukasi ini baik kepada masyarakat, kemudian juga kepada teman-teman barangkali ASN. Tadi Pak Kadis sempat menyinggung bahwa pendekatan dari sisi keluarga barangkali dari sisi keluargaan, sehingga upaya penurunan angka stunting di Kota Kendari ini bisa lebih cepat kita bisa wujudkan. Tadi Pak Kadis sampaikan target nasional di 2024 itu adalah 14%. Kondisi Kota Kendari hari ini ada 19% dan sangat optimis kita di 2024 bisa kita turunkan bahkan di bawah angka stunting nasional. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Mungkin ada hal yang kurang berkenan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.